Nah, bagi teman-teman trader, saham ini cukup menarik apabila dia telah menembus di MA 200-nya sehingga ada resisten yang cukup kuat di harga 446. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah saham yang berkode SLIS. Sebelum kita masuk ke saham ini, ada baiknya kita melihat dulu pergerakan IHSG. Hari ini IHSG ditutup menguat di angka 6.835. Terlihat IHSG walaupun menguat, tapi menguatnya seperti tidak bertenaga, seolah-olah kelihatan bahwa IHSG ini ragu-ragu untuk mengalami kenaikan. Kalau kita lihat, asing juga terus melakukan penjualan di IHSG ini sejak tanggal 30 November kemarin sampai sekarang. Candle hijau ini sempat menyentuh di MA20, akan tetapi di penutupan turun kembali, sehingga kita melihat ke depannya agak sulit untuk IHSG ini bisa menembus ke MA 200-nya, walaupun kalau kita lihat dari MACD sudah mengalami golden cross dan stochastic RSI-nya juga sudah di fase atasnya. Mari kita kembali ke saham Slice ini. Saham ini mendapatkan sentimen dari pemerintah, yaitu subsidi untuk kendaraan motor listrik. Sehingga ini membuat sahamnya cukup menarik untuk kita pantau. Secara teknikal, saham Slice ini ditutup di zona hijau. Terlihat sempat menyentuh MA 200-nya dan di penutupan kembali turun dan ditutup di harga 286. Saham ini secara teknikal cukup menarik karena sudah mendekati MA 200 dan kelihatannya akan bisa menembus MA 200-nya, dan tentunya apabila menembus MA 200 maka saham ini bisa mengalami fase uptrend-nya, karena kalau kita lihat dari secara jangka panjangnya, saham ini sudah cukup lama di fase sideways-nya dan kelihatan tanda-tanda akan mengalami fase uptrend. Ditambah lagi dengan sentimen dari subsidi pemerintah terhadap produk dari saham ini. Nah, bagi teman-teman trader, saham ini cukup menarik apabila dia telah menembus di MA 200-nya sehingga ada resisten yang cukup kuat di harga 446, dan sangat menarik juga apabila MA 20 bisa menembus MA 200, bahkan ke depannya bisa merubah karakter dari saham ini apabila dia bisa menembus resisten di 446. Dari sisi bandar detektor, pada hari ini terlihat ada sedikit distribusi ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari bulan Oktober, tidak terjadi banyak akumulasi baik yang dilakukan oleh bandar asing maupun bandar lokal. Dari sisi fundamental, secara net income
Di tahun 2022 ini, laba perusahaan saham Sliss ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi kalau kita lihat dari cash from operasinya mengalami kerugian sebesar 11 miliar. Kalau kita lihat ke kuartal sebelumnya masih membukukan positif Q2 dan Q1 2022, bahkan di Q4 2021 dan Q3 2021 masih membukukan positif, hanya saja di Q2 2021 masih mengalami kerugian. Sehingga dari sisi fundamental saham ini tidak cukup menarik, hanya saja kalau dari sisi teknikal yang kelihatan masih menarik. Dari sisi valuasi kita bisa lihat PBV-nya berada di 2,49. Apakah PBV 2,49 itu tergolong mahal? Kalau kita lihat dari selama setahunnya, dari PBV tertingginya 14 kali, maka PBV 2,4 ini masih tergolong murah. Akan tetapi kalau kita untuk secara fundamental berinvestasi kurang menarik, karena mungkin masih banyak saham-saham yang lain yang bervaluasi lebih murah, bahkan di PBV di bawah 1 kalinya. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan ini bukan merupakan ajakan dan rekomendasi jual beli. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.